Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami adalah dosen sosiologi, akan memberikan materi pengantar sosiologi pada mahasiswa, khususnya mahasiswa Universitas Indonesia Timur. Ya, mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib yang harus diambil karena ini adalah berkaitan dengan fakultas, yaitu Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Dan materi ini sangat penting untuk diketahui dan dimaknai karena berkaitan dengan lingkungan masyarakat atau berkaitan dengan masyarakat. Baik. Terlebih dahulu kita harus mengerti dulu pengertian sosiologi menurut para ahli. Ya, di layar ini ada 3 orang ya, atau para ahli sosiologi yang memberikan pendapatnya, pengertiannya tentang sosiologi. Istilah sosiologi pertama kali diperkenalkan pada tahun 1838 oleh Auguste Comte. Ya. Nah, menurut Auguste Comte, sosiologi sebagai ilmu positif. Artinya, sosiologi bekerja mempelajari gejala-gejala sosial dalam masyarakat berlandaskan pada logika rasional dan ilmiah. Maksudnya bahwa sosiologi itu adalah mempelajari lika-liku gejala-gejala sosial masyarakat ya, secara rasional dan ilmiah. Kemudian yang kedua adalah menurut Emil Durkheim, sosiologi adalah ilmu yang mengkaji fakta dan institusi sosial dalam berbagai tatanan masyarakat dari kumpulan fakta terkait cara berpikir dan bertindak tersebut. Artinya, sosiologi akan mengkaji secara fakta dan kedudukan sosial masyarakat, lembaga-lembaga dalam sosial masyarakat ya. Nah, itu ahli dari luar negeri. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Salah satunya adalah Selo Sumarjan. Menurutnya, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari struktur sosial dan proses-proses sosial, termasuk perubahan-perubahannya. Secara umum maksudnya bahwa sosiologi akan mempelajari struktur atau strata sosial masyarakat, bagaimana proses-proses yang terjadi secara sosial, dan perubahan-perubahan yang terjadi di dalam masyarakat itu. Itulah yang dimaksud dengan sosiologi atau berasal dari kata social and logos ya. Logos artinya ilmu dan sosial adalah masyarakat atau sering disebut dengan ilmu tentang masyarakat ya. Ciri utama sosiologi yang pertama adalah empiris ya. Sebagai ilmu pengetahuan sosiologi didasarkan pada realitas sosial yang terjadi di lapangan dan tidak bersifat spekulatif atau berdasarkan fakta ya. Jadi sosiologi itu ilmu pengetahuan yang berdasarkan kejadian nyata, realitas sosial ya. Begitu. Kemudian yang kedua, teoritis. Sosiologi selalu berusaha menyusun abstraksi berupa kesimpulan mengenai hubungan sebab akibat dari gejala sosial yang diteliti berdasarkan dari hasil pengamatan empiris. Itulah yang kemudian dijadikan atau menjadi teoritis. Selanjutnya kumulatif. Ciri yang ketiga, dalam membangun argumen terkait suatu fenomena tertentu harus dilandaskan pada kumpulan teori yang sudah tercipta sebelumnya. Artinya sosiologi melihat sesuatu dari suatu fenomena yang dilandaskan pada teori-teori yang terjadi sebelumnya. Kemudian ciri utama sosiologi yang keempat adalah non-etis. Maksudnya adalah sosiologi ada tidak untuk menilai baik dan buruk suatu permasalahan, melainkan pada penjelasan logis terkait latar belakang terjadinya suatu fenomena tertentu. Maksudnya, tidak melihat baik atau buruknya suatu permasalahan,
melainkan akan melihat secara logis atau ilmiah kenapa itu terjadi atau bagaimana fenomena itu terjadi. Artinya tidak melihat baik atau buruknya. Yang dia lihat atau diutamakan adalah penjelasan logis kenapa itu menjadi fenomena. Itulah ciri utama sosiologi. Selanjutnya, teori dasar sosiologi. Nah, 1. Teori fungsionalisme struktural. Menurut Emil Durkheim, masyarakat terdiri dari sistem yang tersusun secara struktural dengan perannya masing-masing, sehingga hasil dari berjalannya sistem secara keseluruhan dapat menciptakan tatanan dan stabilitas sosial. Artinya sudah di dalam masyarakat itu sudah tersusun secara struktur peran masing-masing masyarakat. Yang kedua, teori konflik. Teori ini digagas oleh Karl Marx, berasumsi pada perbedaan kepentingan antar kelas dapat menghasilkan relasi sosial yang bersifat konfliktual. Pendistribusian kekayaan yang tidak merata menciptakan jurang kesenjangan sosial, di mana semakin parah kesenjangan yang ada, memperbesar pula potensi terjadinya konflik. Adanya perbedaan kepemilikan maksudnya adalah antara kaya dan miskin itu bisa saja menjadi sesuatu terjadinya konflik menurut teori ini. Sehingga itu perlu dilakukan penjelasan lebih lanjut kenapa hal ini bisa terjadi. Sehingga hal itu apabila terjadi bisa memperparah kesenjangan dan menjadikan suatu masalah dalam masyarakat. Dan yang ketiga, teori interaksionisme simbolik. Teori ini lahir dari perpaduan pemikiran antara Herbert Blumer, George Herbert Mead, dan Max Weber. Teori ini menganalisa masyarakat berdasarkan makna subjektif yang diciptakan oleh individu dalam proses interaksi sosial. Interaksionisme simbolik mengasumsikan landasan individu bertindak cenderung pada hal yang diyakini bukan yang secara objektif yang benar. Maksudnya bahwa masyarakat cenderung bertindak secara objektif, bukan subjektif. Sehingga apa yang terjadi itu yang bisa menjadi dalam interaksinya bisa menjadi suatu masalah. Oleh karena itu harus dilihat secara subjektif, bukan objektif. Objek utama dalam sosiologi satu adalah hubungan timbal balik antara manusia dengan manusia lainnya. 2. Hubungan antara individu dan kelompok. Yang ketiga, hubungan antara kelompok satu dengan kelompok lain. Dan yang keempat adalah sifat-sifat dari kelompok-kelompok sosial yang bermacam-macam coraknya. Itulah objek utama dalam sosiologi yang akan dikaji dalam materi ini selanjutnya, bahwa bagaimana hubungan sosial antara masyarakat dengan masyarakat, bagaimana individu dan kelompok, kelompok dengan kelompok, dan kelompok-kelompok sosial lainnya. Baik, setelah selesai mendengarkan maka kami memberikan tugas ya. Sebagai pada pertemuan ini tugasnya adalah berikanlah pengertianmu berdasarkan gambar berikut ini. Ya, lihat itu gambarnya, berikanlah penjelasanmu mengenai gambar tersebut ditinjau dari mata kuliah sosiologi. Selamat bekerja. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.